Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan membahas materi ayat-ayat Makkah dan Madinah. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Syafiq Farizki Zaki dengan nomor NIM 0402052290. Saya akan membawakan beberapa topik pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian ayat Makkah dan Madinah. Yang kedua, pedoman penentuan ayat-ayat Makkah dan Madinah. Yang ketiga, dasar penetapan ayat Makkah dan Madinah. Keempat, ciri-ciri ayat Makkah dan Madinah. Dan yang terakhir, manfaat pengetahuan tentang ayat-ayat Makkah dan Madinah. Yang pertama, pengertian ayat Makkah. Pengertian ayat Makkah yaitu ayat-ayat yang diturunkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Makkah selama 12 tahun lebih. Selanjutnya, pengertian ayat Madinah. Ayat Madinah yaitu ayat-ayat yang diturunkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah selama hampir 10 tahun. 2. Pedoman penentuan ayat Makkah dan Madinah. Ada 4 teori yang dijadikan pedoman untuk menentukan ayat Makkah dan Madinah. Yang pertama, ada teori mulahazah makan al-nuzul atau teori geografis. Teori ini berorientasi pada tempat turun ayat atau surah Al-Quran. Menurut teori ini, pengertian Makkiyah adalah ayat atau surah yang turun di Makkah atau di sekitarnya, baik sebelum waktu turunnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah maupun sesudahnya. Dan pengertian Madaniyah adalah ayat atau surah yang turun di Madinah atau di sekitarnya, baik waktu turunnya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah maupun sesudahnya. Selanjutnya, teori mulahazah zaman al-nuzul atau teori historis. Teori ini berorientasi pada sejarah waktu turun ayat Al-Quran. Menurut teori ini, ayat Makkiyah adalah ayat atau surah yang turun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Sedangkan ayat Madaniyah adalah ayat atau surah yang turun sesudah Nabi berhijrah. Selanjutnya, teori mulahazah mukhatabin fi al-nuzul atau teori subjektif. Teori ini berorientasi pada subjek siapa yang dihitabi atau dituju oleh ayat Al-Quran. Menurut teori ini, pengertian Makkiyah adalah ayat atau surah yang berisi panggilan kepada penduduk Makkah dengan menggunakan khitab atau panggilan ya ayyuhan nas atau wahai manusia, ya ayyuhal kafirun atau panggilan orang-orang yang ingkar, ya bani Adam atau wahai anak Adam. Sedangkan ayat atau surah Madaniyah adalah ayat atau surah yang berisi panggilan kepada penduduk Madinah dengan menggunakan panggilan ya ayyuhalladzina amanu atau wahai orang-orang yang beriman. Selanjutnya, teori yang terakhir yaitu teori mulahazah matadammanat al-nuzul atau teori konten analisis. Teori ini berorientasi pada isi ayat Al-Quran. Menurut teori ini, ayat atau surah Makkiyah adalah ayat atau surat yang memuat cerita umat dan para nabi terdahulu. Sedangkan ayat atau surat Madaniyah berisi tentang hudud, faraid, dan sebagainya. Lanjut ke topik pembahasan selanjutnya, yaitu dasar penetapan ayat Makkah dan Madinah. Al-Ja'far berpendapat bahwa ada 2 cara untuk mengenali ayat dan surat yang masuk kategori Makkiyah dan Madaniyah, yaitu dengan cara simai dan qiyasi. Pengenalan cara simai adalah pengetahuan ayat dan surat Makkiyah dan Madaniyah yang diperoleh berdasarkan riwayat. Sedangkan pengenalan cara qiyasi adalah pengetahuan ayat dan surat Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan kriterianya yang menonjol tersebut, antara lain melalui ciri khitabnya, kandungannya, dan uslubnya.
Dasar yang dapat menentukan suatu surat masuk dalam kategori Makkiyah dan Madaniyah menurut cara kiasi adalah: yang pertama, dasar aghlabiyah atau mayoritas. Dasar aghlabiyah adalah suatu surah bila mayoritas ayat-ayatnya adalah Makkiyah, maka surat tersebut disebut Makkiyah. Demikian juga sebaliknya, bila mayoritas ayat-ayatnya adalah Madaniyah, maka surat tersebut disebut Madaniyah. Selanjutnya, dasar tabi'iyah atau kontinuitas. Dasar tabi'iyah adalah suatu surat bila didahului dengan ayat-ayat yang turun di Makkah atau sebelum hijrah, maka surat tersebut berstatus sebagai surat Makkiyah. Begitu juga sebaliknya, bila didahului dengan ayat-ayat yang turun di Madinah atau sesudah hijrah, maka surat tersebut berstatus sebagai surat Madaniyah. Topik keempat yaitu ciri-ciri ayat Makkah dan Madinah. Ciri-ciri ayat Makkah: yang pertama, ayat dan suratnya pendek, susunannya luwes dan jelas. Yang kedua, ayat-ayat lebih puitis atau bersajak, karena yang ditantang adalah masyarakat yang ahli dalam membuat puisi. Yang ketiga, surat-surat Al-Makkiyah mengandung lafaz kalla, yaitu di dalam Al-Quran lafaz ini berulang sebanyak 33 kali dalam 15 surat. Gaya bahasa Al-Makkiyah jarang bersifat konkret, realistis, dan materialis, terutama berbincang tentang kiamat. Lalu ciri-ciri ayat Madinah: yang pertama, ayat-ayatnya panjang. Yang kedua, surat-suratnya berisi hukum pidana, hukum warisan, hak-hak perdata, dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perdata serta kemasyarakatan dan kenegaraan. Mayoritas isinya merupakan pembahasan tentang hukum-hukum Islam serta ketentuan-ketentuan yang harus ditaati umat Islam. Yang ketiga, setiap surat Madinah di dalamnya mengandung sajadah. Memasuki topik yang terakhir, yang kelima, yaitu manfaat pengetahuan ayat Makkah dan Madinah. Yang pertama, itu dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Ketika kita ingin menafsirkan Al-Quran, ilmu ini bisa digunakan sebagai alat bantu untuk menafsirkannya. Pengetahuan mengenai pemahaman di mana diturunkannya ayat tersebut dapat dan juga digunakan untuk membantu menafsirkan ayat yang ada di Al-Quran ini dengan tepat dan benar. Yang kedua, dapat diketahui bentuk-bentuk dan sekaligus perbedaan terhadap gaya bahasa Al-Quran dalam mengajak manusia menuju jalan yang benar. Dengan mempelajari ilmu Makkiyah dan Madaniyah, kita bisa mengetahui urutan ayat yang diturunkan pertama kali sampai dengan ayat yang turun terakhir kali, sehingga kita bisa menentukan nasih dan mansuhnya. Misalnya, ada dua ayat yang berbeda dalam menentukan suatu hukum. Yang satu masuk ayat Makkiyah dan yang satu masuk ayat Madaniyah. Maka dikarenakan ayat Madaniyah ini turunnya belakangan, jadi yang ayat Madaniyah inilah yang bisa menghilangkan hukum ayat Makkiyahnya. Yang ketiga, dapat diketengahkan sejarah Nabi SAW dengan cara mengikuti jejak langkah beliau dalam berdakwah, baik ketika di Makkah maupun ketika di Madinah. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui bagaimana sejarah penurunannya suatu surah itu, dan kita juga bisa mengetahui bagaimana proses penetapan suatu hukum dari situasi yang satu dengan yang lainnya. Penerapan hukum juga harus disesuaikan dengan kondisi suatu kaum. Ini karena kondisi kejiwaan dan karakter antara satu kaum dengan satu kaum yang lainnya itu tentunya juga berbeda. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.